Per tadi malam total korban banjir Sumatera 836 orang meninggal dunia, 518 orang hilang. Per tadi malam total korban banjir Aceh 277 meninggal dunia dan 193 orang hilang. Ya Allah, turut berduka cita ya Kak, pastinya ya, untuk keluarga yang ditinggalin. Dan mungkin masih banyak yang belum ketemu juga Kak. Fal, saudara lu kan banyak di Aceh, kena dampak peristiwa ini? Kalau kena dampak iya, Ak. Karena memang keluarga saya sampai sekarang aja kalau nelpon itu masih harus nunggu 3 hari sekali. Karena? Karena nggak ada akses internet, nggak ada listrik sama sekali. Dan itu padam seluruh Aceh sampai sekarang. Jadi baterai yang ada tuh dihemat-hemat gitu atau gimana? Enggak, jadi kadang-kadang pakai mobil orang, jadi ditaruh aki. Oh. Kadang-kadang ada yang udah soak sampai handphonenya itu kayak meledak. Oh, jadi sekarang tuh sedang di posisi supaya komunikasi ada, dan bahkan keluarga saya sendiri karena kan saya di daerah pegunungan. Jadi kalau nelpon sama saya itu pakai jam. Jadi intinya jam 16.00. Kalau lewat dari jam 16.00 itu udah nggak bakal bisa lagi gitu. Bahkan saya nelpon dari pertama banjir sampai sekarang hari ke-9. Jadi saya nelpon cuma 2 kali doang. Kondisi mereka seperti apa, keluarga Paul? Jadi pas nelpon kemarin 3 hari yang lalu, mereka itu emang dalam keadaan kesulitan sih, baik itu dari segi logistik karena memang kan terisolir. Terisolir karena jalurnya terputus, listrik tidak ada sama sekali. Terus kalau seandainya pun ada bantuan, belum ada sama sekali sampai sekarang. Ya, air itu memang kan sumber kehidupan ya. Tapi betul. di sisi lain, air pun bisa menunjukkan kekuatannya menjadi musibah buat kita. Setelah beberapa waktu yang lalu, khususnya Aceh, tsunami memporak-porandakan. Dan sekarang tidak hanya Aceh, bahkan Sumatera Barat, Sumatera Utara, banjir bandang di mana-mana. Trauma belum hilang, sudah ada kejadian lainnya. Iya sih, saya juga mikir ya. Jadi saya sebagai anak Gayo gitu ya, melihat keadaan di kampung saya sendiri, bahkan keluarga saya yang terdampak gitu. Jadi itu tuh kayak, ya Allah kok bisa terjadi lagi gitu. Yang tadinya saya udah ngerasain tsunami, ngerasain perang, sekarang yang ngerasain ini lagi gitu. Jadi kayak nggak mungkin gitu. Tapi tetap bantuan terus diupayakan dilakukan, bahkan sampai menggunakan helikopter. Mirisnya justru malah menurut kabar ada beberapa bantuan setelah dilempar malah hancur. Terus udah gitu kata rebut-rebutan ya sampai pukul-pukulan, betul kah? Ada, kalau itu betul karena kita udah lihat di sosial media. Sekarang kita udah nggak bisa lagi yang namanya membohongi masyarakat lah istilahnya, ataupun oknum-oknum yang datang ke sana. Dan saya juga ngelihat di sosmed saya sendiri, Jadi ada beberapa simpatisan atau apalah sih, itu saya nggak tahu. Jadi mereka itu datang ke sana, yang tadinya saya udah seneng karena saya termasuk yang ngeviralin di Aceh, sama wartawan-wartawan yang ada di sana. Jadi saya pikir helikopter itu datang ke Aceh, ke kampung saya sendiri, Gayo? ke Gayo. Jadi untuk bawa bantuan. Taunya? Ternyata ya mereka untuk alat transportasinya mereka gitu. Dan yang dibawa bantuan itu tidak sesuai dengan jumlah korban yang ada di sana. Korban di sana itu puluhan ribu. Sedangkan bantuan yang datang, ya Allah, bisa lihat rebut-rebutan. Makanya rebut-rebutan sampai tonjok-tonjokan, ada yang sampai untuk bertahan hidup mereka. Untuk bertahan hidup karena emang posisinya di sekarang itu emang seperti itu. Untuk makan susah. Ada sebagian yang saya lihat karena kan saya sering DM-an tuh sama relawan yang ada di sana. Jadi ada yang mereka itu udah karena nggak ada beras, jadi makan labu. Yang ada aja makan labu, makan umbi-umbian. Jadi karena memang nggak ada beras sama sekali. Kata minum pun dari air banjir itu sendiri. Betul sekali. Jadi ada air banjir yang ngendep gitu, Jadi dia tidak menutup kemungkinan bisa
jernih gitu kan, tapi harus diendepin dulu. Jadi air jernih sama air keruh itu bersatu gitu. Jadi Ya. diambil, Nunggu mengendap dulu baru itu yang diminum. Kalau nggak ada ya mau gimana lagi. Dan katanya kondisinya tuh dibandingkan di sosial media lebih parah aslinya. Lebih parah aslinya karena DM saya itu sampai ratusan bahkan hampir ribuan. Yang masuk tuh para simpatisan. Bang, tolong kami di sini, Bang, tolong kami di sini. Kami cuma bisanya bersuara lewat abang aja. Karena di sana itu mati lampu, nggak ada apa-apa. Ya. Ini ada video miris sekali seorang anak yang benar makan di satu tempat yang kita lihat. Dan itu terjadi di negeri kita. Iya, jadi saya itu termasuk ya Allah. Saya itu termasuk orang yang susah nangis ya. Di TV bahkan ini baru pertama kali saya nangis ya. Ya. Jadi karena memang ya Allah. Ya. Bahkan ada orang tua yang meninggal dimakamkan pun susah, tidak ada kain kafan. Itu di kampung saya sendiri. Itu Di kecamatan saya sendiri dan itu saya yang memviralkan. Jadi abang saya yang ngangkat karena memang di kampung saya itu kan aksesnya terputus dan terisolir gitu kan. Ada ibu-ibu yang meninggal terseret arus banjir itu. Jadi karena memang nggak bisa beli kain kafan, ya terpaksa pakai mukena umum yang ada di masjid gitu. Jadi itu yang digunakan buat kain kafannya. Jadi dikuburin pakai mukena itu. Karena tidak ada sama sekali. Terus ada satu lagi bapak-bapak yang dia mungkin saking sayangnya sama orang tuanya gitu ya. Ibunya itu kan korban. Jadi dia itu sampai sewa alat besar, eskavator. Jadi untuk ngegali ibunya. Jadi dia sewa ke orang lain. Ya, yang ditemukan ibunya di kondisi pakai mukena. Iya, pakai mukena dan keadaan tersenyum. Karena meninggal di kondisi ketika sholat ya, ketika dikeruk ada ibunya yang digendut yang beneran tersenyum pakai. Iya betul, Pak. Masya Allah. Dan itu benar terjadi di sana. Kamu bisa komunikasi dengan mereka nggak sekarang? Coba. Sama kakak saya sebenarnya dari kemarin sudah saya telepon tapi emang nggak bisa. Tapi kita coba aja. Oke, sambil coba donasi sudah mulai terkumpul. Donasi sampai saat ini terkumpul di saya pribadi itu 40 juta. Alhamdulillah saya nggak mengharapkan banyak atau sedikitnya, yang penting teman-teman udah berkontribusi istilahnya ya. Coba bentar. Coba kita coba. Allah. Aduh. Ini sudah sebetulnya levelnya sudah bencana nasional ya. Dan tidak hanya Indonesia, di Asia Tenggara pun beberapa negara mengalami hal yang sama. Kayaknya enggak. Ya sambil tunggu aja nggak apa. Karena mungkin curah hujan. Tapi itulah, kita tidak menjaga alam. Pohon-pohon yang bisa menyerap air, yang bisa menahan longsor, tanah dan lain-lain, seenak-enaknya dihilangkan. Iya betul. Akhirnya ya ini yang terjadi. Kalau saya sih untuk saat ini tidak memikirkan hal-hal yang seperti itu ya. Saya tuh fokusnya memang ke masyarakat yang terdampak, apalagi masyarakat yang terisolir, karena mereka itu emang nggak ada makan sama sekali ya. Dan kadang itu kan makan juga salah satu kebutuhan ya. Dan kebayang nggak sih perempuan yang mungkin saat itu lagi hate tapi nggak punya betul sekali, betul. Bahkan listrik udah mulai mati. Bukan mulai lagi, emang mati udah dari mati total. Udah mati total. Daerah yang terdampak ada yang masih nyala tapi bahkan sekarang sudah mati. Udah mati total kalau di daerah. Ya, mudah-mudahan kabupaten yang ada di Aceh. segera ada tindakan-tindakan nyata yang sudah mulai dilakukan juga oleh teman-teman, oleh siapapun itu, mudah-mudahan
bisa membantu saudara-saudara kita. Bahkan yang paling miris adalah, yang paling mengharukan, saudara-saudara kita di Palestina di kondisinya mengumpulkan dana untuk dikirimkan ke Indonesia. Iya betul. Betul, ah. Itu Masya Allah banget sih. Jadi mereka aja yang lagi kena bencana, tapi bisa menyisihkan, tetap bisa peduli sama Udah. kita. Iya. Saatnya kita saling peduli, saling menjaga ya. Kita menjaga alam, alam menjaga kita. Allah memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya. Insya Allah, insya Allah. Amin, amin. Oke, terima kasih Faul. Ya, ah. Terima kasih ceritanya. Wulan baik-baik ya Wulan ya. Kang Opi, Kang Mas.